Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan untuk komputasi mobile, mata kuliah mobile computing semester pendek, research study atau RS. Teknologi komunikasi seluler, LAN nirkabel, dan layanan satelit yang berkembang pesat akan membuat informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dalam waktu dekat, puluhan juta orang akan membawa laptop portable atau laptop. Tidak hanya informasi dapat dengan mudah diakses dari hampir semua tempat dan waktu, tetapi juga itu akan disimpan dalam infrastruktur informasi terdistribusi yang sangat terdesentralisasi yang sering disebut sebagai jalan raya informasi. Pandangan umum dan abstrak dari sistem seluler terdiri dari host seluler yang berinteraksi dengan jaringan tetap melalui stasiun dukungan atau MSS. Koneksi antara MH dan MSS adalah melalui tautan nirkabel. Dalam bab ini kami meninjau teknologi komputasi seluler, masalah penelitian dan prototipe. Kami menjelaskan perlunya primitif baru dalam middleware untuk membantu mengembangkan perangkat lunak komputasi mobile. Pada bagian ini kami membahas fitur komunikasi radio yang penting dari sudut pandang pengembangan perangkat lunak, baik untuk unit seluler maupun untuk infrastruktur jaringan. Apa yang istimewa tentang jaringan komputer berbasis radio? Komunikasi radio dengan komputer seluler sangat bervariasi dan sulit dikendalikan. Fenomena memudar, kekuatan sinyal tiba-tiba menurun adalah masalah yang signifikan dan seseorang yang akrab bagi siapa saja yang mendengarkan radio mobile. Kebisingan dan kegangguan memiliki efek negatif yang signifikan pada bit error rate atau BER. Biasanya BER di radio seluler berjalan hingga 6 kali lipat lebih tinggi daripada di radio point-to-point non-mobile. Daya transmisi radio. Dalam lingkungan nirkabel, manajemen daya transmisi sangatlah penting. Pentingnya kekuasaan muncul dari dua faktor. Energi adalah sumber daya yang langka di unit seluler, oleh karena itu transmisi dengan daya serendah mungkin sangat diinginkan. Kita akan membahas masalah energi secara lebih rinci nanti dalam bab ini. Lalu yang kedua, sinyal dari terminal lain dianggap oleh terminal sebagai gangguan yang memiliki efek negatif pada rasio sinyal ke noise. Dengan demikian, penting bahwa setiap terminal menggunakan jumlah tepat daya untuk mentransmisikan berhasil tanpa degradasi yang tidak perlu dari transmisi orang lain. Mari kita tinjau hubungan dasar antara daya, jarak, dan rasio sinyal ke noise. Di ruang bebas yang ideal, kekuatan sinyal berkurang dengan kuadrat terbalik jarak. Misalkan, jika sinyal yang diterima adalah 100 watt pada jarak 1 mil, itu akan menjadi 25 watt pada 2 mil, 4 watt pada 5 mil, dan 1 watt pada 10 mil. Dalam prakteknya, karena terminal seluler tidak bergerak di ruang bebas tetapi harus menghadapi berbagai kendala, kehilangan daya jauh lebih signifikan, mulai dari kubus terbalik jarak hingga eksponen setinggi daya ke-6. Misalnya, dengan kebalikan dari hukum daya ke-6 yang berlaku, level sinyal 100 watt pada mil pertama akan menurun menjadi hanya 1,5 watt pada 2 mil. Tingkat teredaman juga sangat tergantung pada frekuensi. Semakin tinggi frekuensinya, semakin banyak atenuasi dan konsekuensinya. Jadi rentang yang lebih kecil, misalnya untuk 3-5 GHz. Transmisi omnidirectional mengarah pada jarak pendek yang tidak praktis. Untuk alasan ini, antena directional digunakan untuk memusatkan energi di sepanjang jalur point-to-point tetap. Sistem seperti ini biasanya point-to-point antara stasiun yang jarak 10-50 mil. Parameter level aplikasi. Mari kita perhatikan masalah parameter lingkungan komputasi seluler yang harus diakses aplikasi. Meskipun
diinginkan untuk melindungi aplikasi dari rincian tingkat rendah dari jaringan nirkabel. Perangkat lunak sistem tingkat aplikasi mungkin dapat menggunakan informasi tentang kondisi tingkat rendah dalam strategi pilihannya. Aplikasi yang berjalan di atas saluran komunikasi radio harus adaptif dengan kondisi saluran yang berubah. Suatu kasus yang kuat dapat dibuat bahwa DAR dan kekuatan sinyal atau SNR adalah parameter fisik yang harus dapat diakses oleh protokol tingkat yang lebih tinggi, seperti tingkat transportasi dan di atas. Data DAR akan membantu protokol layer transport untuk memutuskan apakah penurunan keandalan saluran disebabkan oleh kemacetan atau karena tingkat kesalahan. Data SNR dapat membantu aplikasi untuk memutuskan apakah unit seluler harus berupaya menunda transmisi ke waktu ketika kondisi saluran lebih menguntungkan. Hanya dengan mengetahui tingkat aplikasi yang dapat diputuskan apakah pengguna paling baik dilayani dengan menunda transmisi atau dengan potensi upaya yang mahal untuk mentransmisikan dalam kondisi buruk. Ada parameter lain yang relevan dari lingkungan komputasi mobile untuk dipertimbangkan terwujud di tingkat aplikasi, lokasi unit seluler dan tarif. Lokasi unit seluler baik sebagai sel tempat unit saat ini berada atau mungkin bujur dan lintang yang tepat ditentukan oleh sistem penentuan posisi global atau GPS adalah parameter penting untuk beberapa aplikasi yang menyadari lokasi seperti halaman kuning lokal, layanan informasi rute, dan lain-lain. Tarif untuk komunikasi nirkabel masih dalam keadaan flux, tetapi jelas biaya aktivitas aplikasi dapat dipengaruhi secara serius oleh jenis tarif yang berlaku di lingkungan saat ini. Teknologi jaringan. Di bagian ini kami meninjau teknologi komunikasi nirkabel yang ada. Sistem seluler analog. Sistem seluler dipelopori di AT&T Bell Laboratories pada awal 70-an dan digunakan di US pada awal 80-an. Area cakupan dibagi menjadi beberapa sel dengan ukuran bervariasi dari beberapa kilometer dengan diameter antara 50 sampai 100 km di seluler sebelumnya. Generasi pertama disebut EMPS atau Advanced Mobile Phone Service yang masih digunakan untuk telepon seluler, menggunakan modulasi frekuensi analog untuk transmisi ucapan. Lalu, di antara kelebihan komunikasi seluler digital adalah sebagai berikut. Kuatnya jaringan digital, kecerdasan jaringan digital, fleksibilitas dan integrasi dengan jaringan digital kabel, mengurangi daya transmisi RF, enskripsi untuk privasi komunikasi, mengurangi kompleksitas sistem dan kapasitas penggunaan menjadi lebih tinggi. Terdapat dua teknik dasar untuk mengelola akses bersaing dalam radio seluler digital, yaitu TDMA atau Time Division Multiple Access dan CDMA, Code Division Multiple Access. Telepon tanpa kabel. Saat ini diperkirakan ada 60 juta telepon nirkabel di AS dengan total penjualan mencapai 15 juta per unit. Alokasi spektrum CT2 terdiri dari 40 saluran VDMA dengan jarak 100 kHz di kisaran 864 sampai 868 MHz dengan pancar maksimum adalah 10 watt yang termasuk sangat kecil dan mendukung transmisi data dari 2,4 KB ke 32 KB. Oke, presentasi terkait pendahuluan komputasi mobile cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.